Mohon izin Antun, sedikit saya bertanya-tanya mengenai tanggapan masyarakat. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa anggota pemadam kebakaran itu sering terlambat. Apakah ada kendala, Antun? Sebenarnya begini, kalau bahas kendala, ketika ada kejadian kebakaran, ketika kita sebagai petugas pemadam kebakaran menerima informasi dari masyarakat, kita langsung jalan, langsung menuju ke lokasi. Entah itu kebakarannya memang ada atau hanya orang iseng. Karena kita pemadam sering juga dapat laporan yang palsu, laporan palsu. Tapi kalau mau bilang kendala, khususnya kita anggota, kita selalu siap. Karena anggota pemadam kebakaran khususnya daerah kita Wakatobi, kita piketnya 24 jam dan itu kantor tidak pernah kosong. Maka tidak pernah kosong. Kemudian untuk di jalan, kendala lainnya adalah akses jalan, kemudian lalu lintasnya. Karena daerahnya kita ini kurangnya kesadaran dari masyarakat, ketika mendengar sirene mereka masih tidak mengindahkan itu, sehingga ketika di lapangan, di jalan menuju ke TKP, kita sering terlambat karena hal-hal seperti itu. Padahal pada intinya kita sebagai pemadam kebakaran tidak mau terlambat. Tapi begini, kembali lagi karena masyarakat, bahwa sejauh mana kita berusaha, kita sebagai anggota pemadam selalu saja ada anggapan seperti itu. Kalau kendala di jalan, selain dari lalu lintas, juga kabel di jalan itu agak ada rendah, apalagi di desa-desa kabelnya itu dia rendah, makanya kita sering terhambat karena tidak mungkin juga kita melaju sampai memutuskan itu kabel seperti itu. Sedikit saya tambahkan, berbicara masalah anggapan dari masyarakat bahwa pemadam itu selalu terlambat pada saat kejadian kebakaran. Sebenarnya pemadam itu tidak terlambat. Yang terlambat itu sebenarnya informasinya. Artinya begini, itu kebakaran sudah terjadi dulu, ya, sudah setengah terjadi, bahkan sudah pindah ke rumah sebelah, baru pemadam mendapat informasi dari masyarakat. Itu pun juga ketika ada informasi, kami dari pemadam itu langsung merespon, langsung bergerak untuk menuju ke lokasi kebakaran. Biasanya yang sering-sering mengatakan kenapa pemadam terlambat itu biasanya karena mungkin ada anggota-anggota masyarakat mungkin yang baru datang, tiba-tiba langsung mereka berkomentar, aduh di mana pemadam ini. Padahal mereka belum tahu apa-apa di situ. Padahal masyarakat lain mungkin sudah memberikan informasi kepada pihak pemadam. Namun biasanya ada juga masyarakat lain yang mungkin baru datang, mungkin dia berdiri 5 menit hanya tongkat-tongkat pinggang, baru berkomentar, astaga mana pemadam. Mungkin seperti itu. Intinya kami pemadam setelah mendapat informasi ada kebakaran langsung kami merespon, begitu. Itu sedikit dari saya. Baik, berarti yang membuat terlambat atau membuat yang menjadi kendala bagi pemadam ini adalah sebenarnya yang pertama informasi. Ya, yang kedua berarti adalah faktor keadaan jalan atau lalu lintas. Ya. Di sini juga kita ketahui bersama bahwa pemadam kebakaran itu selalu siap siaga dan selalu siap menerima informasi, baik kapanpun itu pemadam kebakaran selalu siap dan siaga. Ada lagi yang bertanya bahwa apakah air di dalam mobil pemadam itu selalu ada atau nanti ada kejadian baru dilakukan pengisian? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau bahasa air ya, air kita pemadam dimanapun di Indonesia maupun itu di luar negeri, namanya mobil pemadam selalu standby dengan airnya itu full. Karena bahayanya bagi kita kalau tidak full itu air, ketika kita manuver di jalan dengan kecepatan yang tertentu, itu bisa membahayakan kita anggota, bisa terbalik itu mobil. Jadi kalau ada yang beranggapan seperti itu berarti salah, itu salah.
khususnya kita di sini semua ini mobil terisi full dengan air, itu full, tidak boleh setengah, itu full. Kalaupun setengah langsung kita isi ulang. Selesai kebakaran yang jelas itu air sudah habis di mobil, kita segera melakukan pengisian ulang, mengantisipasi laporan susulan, informasi susulan. Kira seperti itu. Ya. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa mobil pemadam yang ada di kantor ini selalu tersedia dengan air, di mana apabila tidak tersedia dengan air ataupun tidak diisi penuh itu airnya, maka bisa rawan kecelakaan. Nah, itulah pentingnya mobil selalu standby dengan air di dalam setiap unit mobil. Karena kalau mobil itu belum terisi air, ketika kami menerima laporan itu akan tambah memakan waktu yang lebih lama lagi. Terutama kita karena dari pengambilan air dari sumber air kita hanya menggunakan alkon jauh dari samping jalan, membutuhkan waktu sekitar 15 menit baru full. Itu pun mobil yang 3000 liter. Jadi memang standby air di mobil itu selalu full, tidak pernah kurang. Kira seperti itu. Ya, itulah penjelasan mengenai persiapan air yang ada di dalam mobil pemadam kebakaran. Nah, satu lagi nih Komandan, bahwa ada juga masyarakat yang bertanya-tanya bahwa apakah penyebaran nomor telepon pemadam kebakaran itu apakah sudah pernah dilakukan penyebarannya ke seluruh masyarakat? Kalau untuk nomor telepon darurat dari pemadam sebenarnya sudah sejak lama ya, sudah disebarkan ke masyarakat. Itu nomor itu biasanya kami tulis pada stiker-stiker yang kami sebarkan di rumah-rumah warga. Kita tempel di pintu, tempel di pos-pos jaga, di pos-pos kamling di desa-desa. Hanya saja mungkin kendalanya biasanya itu setelah kita tempel itu nomor darurat, kadang-kadang kan masyarakat tidak simpan mungkin di HP-nya, hanya sekedar melihat saja. Bahkan ada juga masyarakat yang mungkin bertangan jahil, ya. Itu nomor darurat itu yang sudah ditempel itu biasanya mereka buka, mereka sobek, karena mungkin menurut mereka ini yang bikin kotor-kotor pintu rumah atau bagaimana. Sebenarnya nomor itu sudah lama kami sebarkan, sudah lama kami sebarkan.